Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvinvia Prilaksita Nugraini dengan NIM G1B018001 akan melaksanakan skill kedua yaitu PRR atau Preventive Resin Restoration. Apa itu PRR? PRR merupakan salah satu tindakan penumpatan atau restorasi karies pada bidang oklusal gigi permanen dan juga sebagai pencegahan terhadap karies gigi di area pit dan fisur yang sehat menggunakan bahan resin unfill. Kemudian, sesuai dengan kasus pada pasien berumur 9 tahun, terdapat gigi 36 dengan karies pada area pit dan fisur hingga kedalaman dentin. Oleh karena itu, kita sebagai dokter gigi dapat memilih perawatan yaitu PRR atau Preventive Resin Restoration baik tipe B maupun tipe C, tergantung kedalaman dari dentin. Adalah operator menggunakan scrub, lalu melakukan hand wash ataupun hand rub, kemudian operator menggunakan head cover, menggunakan Google, menggunakan masker, dan menggunakan handscoon dalam. Setelah itu operator menggunakan hazmat, apron, sepatu boots, face shield, dan juga handscoon luar. Adapun alat yang digunakan yang pertama adalah near beacon, kemudian ada diagnostic set yang terdiri dari kaca mulut, pinset, eskavator, bal aplikator, dan juga ada sonde. Kemudian ada cotton roll, cotton pellet, bur yang terdiri dari round bur, kemudian fine finishing bur, dan white finishing stone. Lalu ada water atau air searing, micro brush, kemudian ada contra angel low speed, brush yang manual atau yang brush elektrik dengan kumis. Kemudian adapun bahan yang digunakan yaitu etsa asam 30-50%, bonding agent, kalsium hidroksida sebagai liner, kemudian ada resin komposit yang filled, kemudian ada visible light cure, dan juga ada sealant. Siapkan juga gigi yang akan dilakukan tindakan PRR yaitu gigi 36. Yaitu persiapan dan isolasi gigi. Operator menggunakan APD level 3. Kemudian operator menyiapkan alat dan bahan untuk prosedur PRR. Kemudian operator melakukan profilaksis oral pada pasien dengan menggunakan pumice dan brush pula seluruh permukaan gigi, atau pasien diminta untuk berkumur dan menggosok gigi secara mandiri atau juga bisa dibantu dari operator. Setelah itu, operator melakukan isolasi gigi, yaitu gigi 36 yang akan dilakukan PRR pada area bukal maupun pada area lingual. Dan juga pasang saliva ejector untuk menghisap saliva pada pasien. Setelah itu, keringkan permukaan gigi dengan menggunakan air searing. Lalu, identifikasi area pit dan fisur yang terdapat karies dengan menggunakan sonde pada gigi 36. Setelah karies terdeteksi, dilakukan reparasi dan aplikasi liner. Tahap preparasi. Preparasi gigi 36 untuk menghilangkan karies sebatas dentin pada area pit dan fisur menggunakan low speed round bur kecil. Tipe PRR B atau C berdasarkan kedalaman kavitas dentin harus dilakukan foto ronsen terlebih dahulu untuk menentukan PRR B atau C. Kemudian menghaluskan seluruh bidang preparasi menggunakan fine finishing bur. Setelah itu melakukan irigasi dengan menggunakan water searing untuk membersihkan debris dan sisa preparasi. Keringkan juga menggunakan air searing.
Setelah kering, operator mengaplikasikan bahan kalsium hidroksida sebagai liner pada dentin yang terbuka sebelum dietsa menggunakan ball pointed. Setelah itu, tahap aplikasi etsa. Aplikasikan asam fosfat 30-50% selama 30-60 detik atau sesuai dengan aturan pabrik dengan menggunakan microbrush pada area kavitas gigi. Setelah itu, mencuci permukaan gigi atau mengirigasi dengan water searing. Fungsinya apa? Untuk membersihkan sisa-sisa etsa. Bisa juga kita menggunakan bantuan saliva ejector. Kemudian, ganti cotton pellet yang basah dan kotor pada area bukal ataupun lingual. Keringkan permukaan gigi dengan menggunakan air siring. Tunggu hingga permukaan enamel berwarna chalky white atau putih kapur. Setelah itu, aplikasi resin komposit. Siapkan bahan bonding. Kemudian, aplikasikan bahan bonding agent pada kavitas yang telah dietsa dengan menggunakan microbrush. Setelah itu, lakukan light cure selama 20 detik. Lalu, aplikasikan resin komposit dengan menggunakan ball pointed pada area kavitas. Tekan-tekan sesuai dengan anatomi gigi. Untuk polimerisasi, kita bisa melakukannya dengan light cure selama 20 detik atau sesuai dengan aturan pabrik. Prosedur tersebut harus dilakukan dengan urut. Kemudian aplikasi sealant. Aplikasi sealant, bahan yang kita digunakan adalah sealant. Aplikasikan di atas resin komposit dengan menggunakan aplikator. Kemudian ratakan dengan menggunakan sonde pada area pit dan visurnya. Lalu polimerisasi dengan menggunakan light cure. Apabila PRR tipe B, maka dilakukan selama 20 detik. Apabila PRR tersebut tipe C, dilakukan selama 30 detik. Lepas cotton roll dari arah bukal dan juga lingual. Kemudian, memeriksa permukaan pit dan visur dengan menggunakan sonde untuk memastikan apakah tumpatan dan juga sealant sudah rata pada permukaan pit dan visur pada area gigi 36. Setelah itu, cek oklusi dengan menggunakan articulating taper. Meminta pasien untuk menggerakkan rongga mulutnya. Kemudian apabila ada daerah yang kurang rata, bisa dihaluskan dengan fine finishing board. Prosedur PRR selesai. Instruksi dan KIE kepada pasien. Yang pertama, operator menginstruksikan kepada pasien untuk tidak makan dan tidak minum 30 menit sampai 60 menit setelah prosedur PRR dilakukan. Yang kedua, operator menginstruksikan kepada pasien untuk menyikat gigi atau menggosok gigi minimal 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Kemudian yang ketiga, operator menginstruksikan kepada pasien untuk hindari dulu makan makanan yang keras ataupun yang lengket. Yang keempat, operator menginstruksikan kepada pasien untuk datang lagi ke klinik, kontrol setelah 1 minggu perawatan PRR dan kontrol secara rutin setiap 6 bulan sekali. Berikut simulasinya. Jadi, Pak, Bu, setelah saya lakukan perawatan PRR kepada anak Bapak dan Ibu, sebaiknya anak Bapak dan Ibu tidak makan dan tidak minum selama 30-60 menit ya setelah ini. Kemudian anak Bapak dan Ibu juga harus dikontrol kesehatan rongga mulutnya dengan cara
menggosok gigi minimal 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Kemudian, anak bapak ibu juga jangan makan makanan yang keras ataupun yang lengket terlebih dahulu ya. Kemudian nanti kontrol lagi ke sini setelah 1 minggu. Dan jangan lupa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Semoga lekas sembuh dan giginya tidak sakit lagi. Terima kasih.